Manifestasi roh itu ideologi kita, sistem nilai kita, cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita tidak logis dan sebagainya, diduga roh kita yang bermasalah. Kita dipengaruhi oleh suatu roh di dalam pikiran kita. Nah, pribadi yang bisa dipengaruhi roh setan atau kodam filosofi dalam bahasa saya, itu hanyalah pribadi jiwani. Pribadi rohani yang dilahirkan oleh Roh Kudus itu tidak bisa dipengaruhi oleh roh-roh ini. Makanya kalau teman-teman punya kelahiran baru, jadi kalau roh kalian dilahirkan oleh Roh Kudus, artinya kan kalian punya pribadi roh, kemudian di dalam otak kalian, di dalam jiwa kalian, di dalam sel saraf kalian ada roh filosofi pengendali pikiran, maka kalian akan pertentangan sendiri di dalam batin. Karena pribadi jiwani ini akan menentang pribadi rohmu. Jadi ini bipolar yang versi lain lagi gitu. Kalau tadi yang awal bipolar antara roh dan jiwa itu murni manusiawi, sekarang ada bipolar yang budak gitu ya. Jadi pribadi jiwani yang dikendalikan roh jahat. Itu konfliknya akan lebih besar. Kalau sama-sama manusia gitu ya, itu biasanya disebut selera gitu kira-kira ya. Saya selera pedas, saya selera manis, saya selera asin. Ya, ini lebih kencang karena aku gedein mic-nya. Tapi nggak tahu nanti di rekaman bagus nggak. Karena kadang di mic-nya dipentokin itu pecah di rekaman. Ya, lanjut ya. Semoga tidak ada kendala audio. Jadi ini pergumulan yang akan kita bahas. Jadi awalnya adalah saya tadi membedakan ya ada 4. Jadi supaya yang datang belakangan juga dengar. Jadi di El Sadik kita akan membedakan apa istilahnya, unsur-unsur manusia lah gitu. Jadi kalau di Kristen mainstream tubuh jiwa roh saja. Nah di El Sadik kita akan membedakan dengan tambahan lagi nesama. Nesama ini ternyata ada di Alkitab, jadi di bahasa Ibrani ada, dan ini menjelaskan ada doktrin Yahudi tentang reinkarnasi gitu ya. Jadi ada pribadi yang ada sebelum jadi manusia jasmani gitu. Walaupun saya tidak mengakui adanya reinkarnasi gitu. Tapi saya juga yakin gitu bahwa ada ayat yang bilang kan, Tuhan sudah memilihmu bahkan sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia dijadikan, nesamah ini sudah ada, pribadi nesamah ini sudah ada. Makanya kalau seperti itu berarti itu predestinasi. Jadi aliran reformasi yang menggunakan konsep predestinasi, predestain itu ya, itu karena ada ayat yang bilang aku telah memilihmu sebelum dunia dijadikan. Jadi bagi orang yang tidak dipilih atau terpilih, ya masuk neraka gitu. Pemahaman singkatnya begitu. Nah di kalangan karismatik yang Armenian tadi nggak terima, ya mana bisa seperti itu. Jadi masing-masing kubu ini punya argumen ayat masing-masing gitu. Nah saya tidak mau terikat kepada doktrin-doktrin Eropa gitu. Dulu kedua aliran ini bermusuhan gitu. Kalau perlu perang gitu. Tapi kita tidak akan, di El Sadik kita tidak akan mewarisi, tidak akan berpihak juga kepada salah satu kubu dari doktrin-doktrin Eropa. Karena kalau ada ayatnya ya harus kita terima. Kalau ada ayat tentang yang pro predestinasi, misal tadi aku telah memilihmu sebelum dunia dijadikan, berarti ada nesama, ada pribadi yang bahkan sudah ada sebelum penciptaan jasmani, tubuh jasmani kita. Terus mereka yang tidak dianggap terpilih ini berarti ya sudah gimana? Jadi seakan-akan Tuhan yang Maha Tahu itu sudah tahu gitu. Ini ya sudah, ini bukan terpilih. Tapi saya juga mengakui yang seperti Armenian, kerjakan keselamatanmu. Di khotbah kemarin itu membahas itu, karena karismatik ya.
Jadi mereka menolak predestinasi karena menggunakan ayat kalau orang bertobat ya harus dikerjakan keselamatan itu. Jadi sudah bertobat, kita tidak bebas berbuat dosa. Jadi saya mengakui kedua aliran ini, dia Sadik juga seperti itu. Makanya malam ini pergumulannya agak-agak filosofi dan berat juga karena kita tidak akan mengikuti kedua aliran Eropa ini. Jadi kita bukan reformasi, kita juga bukan karismatik. Walaupun kita punya konsep keduanya ya. Jadi saya selalu menggunakan atau saya sering bilang tentang legal ground orang terpilih. Gitu. Untuk saya pribadi karena kenapa harus saya yang melakukan sejak dulu begitu. Karena saya dulu juga tidak merasa pinter teologi, saya tidak kuliah teologi. Ketika di dalam komunitas kerohanian saya juga tidak dianggap orang yang berhasil secara kerohanian gitu ya. Jadi di secara sosial masyarakat kerohanian yang saya kenal waktu itu, saya tidak punya cap kerohanian yang tinggi gitu. Jadi termasuk grade bawah gitu. Bahkan saya direndahkan lebih rendah dari adik rohani saya. Gitu. Jadi artinya saya tidak merasa saya punya kualifikasi untuk ini dipanggil dengan tugas seberat ini tentang konsep, tentang doktrin, jadi pengajar gitu. Karena secara kriteria kerohanian yang saya tahu saat itu yang diajarkan kepada saya nggak masuk. Gitu. Saya tidak berbuah, tidak menyentuh orang, tidak menyentuh hidup orang dan sebagainya. Gitu. Jadi saya kesulitan, bingung lah, loh kenapa saya gitu. Makanya saya mengajarkan konsep legal ground, hukum tentang pribadi yang terpilih. Ada pribadi-pribadi terpilih. Artinya bahkan sebelum dunia dijadikan, nesama saya, pribadi saya itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan tujuan hari ini. Jadi ketika pengetahuan saya belum ada, itu pribadi nesama saya sudah didesain seperti ini, gitu ya. Sudah didesain sebagai pribadi yang sanggup. Nah ini kata kunci berikutnya. Jadi kalau kita terpilih maka kita sanggup. Ini sangat berat dikonsepkan maupun dialami. Artinya ketika saya merasa tidak punya apa-apa, pengetahuannya juga nggak banyak, karena saya nggak kuliah teologi gitu ya. Kemudian secara pencapaian kriteria seorang murid gitu, saya nggak masuk. Berarti kan saya sebenarnya kan ini di hadapan manusia ya. Di hadapan manusia, di hadapan sosial, komunitas kerohanian yang saya tahu, saya tidak mungkin dipanggil Tuhan, saya tidak mungkin dipilih lah. Saya tidak mungkin dipilih Tuhan, diutus Tuhan dan sebagainya. Saya sendiri berkomentar juga sama, iya aku juga mengakui omonganmu, intinya begitu. Tapi kok di dalam diri saya, itu tadi yang komentar ini pribadi jiwa saya gitu ya. Karena saya juga mengamati diri saya tidaklah rohani gitu. Sampai sekarang, misalnya dulu sebenarnya waktu di komunitas yang dulu gitu kan, kami pernah kan ke beer garden gitu minum bir begitu. Kalau zaman sekarang kan saya kegiatan selalu saya dokumentasikan ya, ada foto, video dan sebagainya. Saya dilarang loh nge-share itu foto-foto. Walaupun kami wifi ya, selfie berkelompok gitu. Tapi saya diberi larang, jangan di-share loh mas. Nah, gitu. Artinya mereka malu kalau ketahuan bahwa kami minum bir. Bagi mereka itu tidak rohani. Saya sih biasa-biasa saja gitu ya. Setiap minggu saya ketemuan belajar Alkitab dan saya minum bir, itu bagi saya tidak masalah. Saya tidak melanggar hukum satupun, gitu. Tapi bagi mereka itu masalah besar. Gitu. Malu gitu ya. Tentang apa? Ya tentunya tentang kerohanian. Saya sendiri gak malu, biasa aja saya. Dianggap tidak rohani ya nggak apa-apa.